Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sherly Fitadinya dengan NIM 1916030039 dari Manajemen Bisnis Syariah A. Baiklah, di sini saya sendiri akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis saya, yaitu tentang Brownies Mini. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang dari Brownies Mini ini merupakan, bisnis kuliner, yang salah satu bisnis yang banyak diminati oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Pada zaman sekarang, orang banyak memilih bisnis kuliner selain banyak diminati, bisnis ini juga mempunyai peluang bisnis yang cukup besar, sehingga para, pengusaha harus bisa bersaing di pasaran. Serta mereka juga harus mampu membuat inovasi-inovasi agar produk, ini bisa semenarik mungkin. Dengan banyaknya bisnis kuliner, maka kami membuka usaha Brownies Mini yang mana, usaha ini akan kami buat semenarik mungkin serta rasa dan promosinya yang tidak kalah enaknya. Sehingga, usaha ini mampu bersaing di pasaran. Brownies Mini ini merupakan salah satu makanan atau cemilan yang bisa dimakan oleh semua kalangan. Selain itu, harganya yang murah juga mampu untuk dibeli oleh semua usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk aspek organisasi dan manajemen dari Brownies Mini ini yaitu yang pertama yaitu nama organisasi yaitu Brownies Mini, jenis organisasi yaitu kuliner, pemilik yaitu saya sendiri Sherly Fitadinia, alamat di Padang, nomor HP 08229889952283. Untuk, bentuk usaha ini adalah usaha sendiri dengan modal sendiri, badan hukum belum ada karena usaha yang dijalankan hanya dalam lingkup yang kecil. Untuk, selanjutnya itu CEO saya sendiri Sherly Fitadinia, ada terbagi atas manajemen keuangan, manajer keuangan, manajer produksi, manajer SDM. Selanjutnya itu manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Walaupun usaha tersebut tidak dinyatakan layak, untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen yang baik, usaha tersebut bisa saja gagal. Manajemen sumber daya manusia terdapat, kebijaksanaan, prosedur, dan praktik sebagaimana cara mengelola suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pembangunan proyek meliputi beberapa hal, yang pertama yaitu perencanaan proyek. Rencana proyek itu adalah, rencana apa saja yang dijalankan dalam usaha atau proyek. Yang selanjutnya itu penjualan proyek, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini menentukan apa saja aktivitas-aktivitas yang akan dijalankan dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk aspek pasar dan pemasaran, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu targeting. Target pemasaran bisnis, Brownies Mini ini, yaitu dengan meletakkannya di supermarket, toko-toko yang bisa menjangkau berbagai kalangan kelas sosial, bahkan dari anak-anak sampai orang dewasa, pelajar, pekerja, dan utamanya pada masyarakat yang berada di kalangan kelas menengah ke bawah. Yang berada di Padang, Sungai Brange, sekitar targetnya itu 600 orang. Untuk aspek teknik dan teknologinya, eee, pendana pendanaan butuh operasi, pendanaan dari, dana pribadi dan pinjaman, kebutuhan teknologi. Teknologi yang digunakan sangat sederhana berupa blender, kompor gas, baskom, kukusan, dan peralatan sederhana lainnya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai, investasi. Eee, dari aktiva berwujudnya, tanah dan bangunan sebesar 150, meter persegi untuk, bangunannya 100 meter persegi. Ada beberapa bagiannya itu ada etalase, lampu hias, kabel lampu, alat tulis, keranjang sampah, gelas, takaran, nampan, blender, handphone, dan kendaraan. Sehingga totalnya Rp5.000.000 untuk harganya. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung atau gaji karyawan. Gaji karyawan terdapat, 3 yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung, pada tahun 2020 yaitu dengan jumlah 3 orang, upah per harinya 15.000, untuk, jumlah
hari kerjanya itu 250 hari dengan total biaya itu 11.250.000. Sedangkan untuk tahun 2021 upah per harinya yaitu 15.000 dengan jumlah orang 3 orang dan jumlah hari kerja 250 dengan biaya untuk tenaga kerja tersebut sebesar Rp12.375.000 dan untuk tahun 2022 sama saja upahnya 15.000, jumlah tenaga kerja 250, jumlah pekerja 3 orang dan untuk totalnya Rp13.625.000. Untuk tenaga tidak langsungnya ada owner, manajer, kayak produksi dan keuangan. Untuk totalnya sendiri yaitu Rp33.600.000 untuk tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 yaitu Rp33.880.000, sedangkan tahun 2022 yaitu Rp34.160.000 dengan kenaikan asumsi naik 10%. Sedangkan untuk biaya bahan baku terdapat beberapa jenisnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku, kemasan, label, transportasi dan BBM, ekspedisi, listrik, depresiasi, amortasi bisa dilihat pada tahun 2020, 2021 dan 2022 pada tabel dengan jumlah untuk tahun 2020 yaitu Rp73.225.600 pada tahun 2021 Rp74.885.600 sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp76.696.100. Untuk total kebutuhan dana pertama sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama yaitu berkisar 311.935.600 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk biaya HPP. Untuk perhitungan harga pokok produksi dan penjualan, terdapat persediaan bahan baku yaitu untuk pembeliannya yaitu Rp9.600.000. Untuk persediaan barang dalam prosesnya untuk total WIP-nya yaitu Rp20.850.000. Untuk total harga pokok produksinya yaitu Rp99.496.000. Sedangkan untuk persediaan barang jadi bisa dilihat di tabel. Untuk laporan laba ruginya untuk keterangan 2021 dan 2022 untuk pemasukan dari hasil penjualan yaitu pada 2021 Rp27.000.000, untuk 2022 yaitu Rp29.700.000. Sedangkan untuk pengeluaran untuk biaya produksi pada tahun 2021 yaitu Rp9.024.000, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp9.926.000. Sedangkan untuk biaya pemasarannya yaitu pada tahun 2001 Rp900.000, sedangkan pada tahun 2022 Rp990.000. Untuk total pengeluarannya pada tahun 2021 yaitu Rp9.924.000, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp10.916.000. Sedangkan untuk hasil akhirnya yaitu mendapat laba sebesar pada tahun 2021 sebesar Rp17.076.000, sedangkan pada tahun 2022 mendapat laba sebesar Rp18.784.000. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.